Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama, halaman 149 sampai dengan halaman 151. Kita akan membahas bagian yang keempat, yaitu menerapkan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, menerapkan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 149. Ketika periksa mata digunakan papan tulis yang ditunjukkan di halaman 150. Uji penglihatan seperti ini menggunakan gambar serupa cincin yang memiliki celah yang disebut Landau C. Marilah kita cari pasangan besaran yang berubah bersama-sama pada papan tulis. Maka jawabannya, pasangan yang berubah bersama-sama pada papan tulis yaitu yang pertama penglihatan dan diameter luar cincin. Yang kedua pandangan dan lebar celah. Serta yang ketiga ukuran cincin dan jarak pengukuran. Selanjutnya pada bagian yang pertama, jika X menyatakan kejelasan pandangan dan Y sebagai garis tengah luar bagian cincin, marilah kita selidiki hubungan antara X dan Y. Pada halaman sebelah, ukurlah garis tengah cincin bagian luar dan rangkumlah menggunakan tabel berikut ini. Jadi silakan perhatikan di halaman 150, di situ ada cincin dengan tingkat kejelasan dari 0,1, 0,2 sampai dengan 2,0. Jadi nanti siswa silakan untuk mengukur garis tengah cincin bagian luarnya. Nah, nanti itu ada ukuran seperti ini. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Ini adalah hasil pengukurannya. Ketika tingkat kejelasannya adalah 0,1, setelah diukur garis tengah bagian luarnya adalah 75 mm. Ini adalah satuannya milimeter. Kemudian ketika 0,5, contoh yang lain, ketika 0,5 diukur diameter bagian luarnya, maka ukurannya adalah 15 mm. Dan seterusnya sampai pada tingkat kejelasan 2,0. Pada tingkat kejelasan 2,0, garis tengahnya adalah 3,8 mm. Kemudian bagian yang kedua, pada tabel di atas apa hubungan antara tingkat kejelasan pandangan X dengan garis tengah bagian luar Y? Gambarlah grafik pada gambar di samping ini, kemudian nyatakanlah hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Nah, ini adalah tabel pada soal yang pertama yang kita peroleh. Kemudian kita masukkan nilai X dan nilai Y-nya, di mana X adalah kejelasannya dan Y adalah diameternya. Ketika X 0,1, Y-nya adalah 75. Ketika X 0,2, Y-nya adalah 37,5. Dan ketika X 0,3, nilai Y-nya adalah 2,0. Jadi silakan masukkan nilai-nilai pada tabel berikut ke grafik. Maka titik-titiknya akan kita peroleh menjadi seperti ini. Sampai dengan titik 2,0, di mana pada titik X 2,0, Y-nya adalah 3,8. Maka kita tarik garis, maka grafiknya adalah seperti ini. Bagaimana hubungan antara X dan Y? Perhatikan, karena grafiknya berbentuk hiperbola, maka merupakan perbandingan berbalik nilai.
di mana apabila perbandingan berbalik nilai, Y sama dengan A per X. Perhatikan sebagai contoh yang pertama, untuk mengetahui nilai A-nya. Pada nilai Y 75, X-nya adalah 0,1. Maka masukkan Y-nya 75 sama dengan A per X 0,1. Maka A adalah 75 dikali 0,1, hasilnya adalah 7,5. Nah, substitusikan nilai A ini, nilai 7,5 ini ke persamaan yang pertama, yaitu kepersamaan Y sama dengan A per X. Jadi Y sama dengan A per X, maka Y sama dengan 7,5 per X. Maka hubungan antara X dan Y dalam persamaan adalah Y sama dengan 7,5 per X. Nah, ini adalah gambar pada halaman 150, yaitu gambar cincin landop. Ini dengan tingkat kejelasan, dan nanti silakan diukur untuk diameternya. Selanjutnya pada halaman 151. Jika tingkat kejelasan pandangan X dan lebar cincin adalah Y meter, apa hubungan antara X dan Y? Selidiki seperti pada bagian 1 dan 2. Nah, ini adalah mencari hubungan antara tingkat kejelasan dan lebar cincin. Perhatikan, ini adalah sebuah pernyataan dari Landop C. Menjadi standar dalam International Congress of Ophthalmology 1909. Topik bagaimana mendigitalisasi pandangan dibahas pada kongres. Ditetapkan bahwa jika seseorang melihat Landop C dengan garis tengah bagian luar 7,5 mm, berarti itu bagian luarnya 7,5 mm, dan lebar celahnya 1,5, berarti perhatikan lebar celahnya adalah 1,5 mm dari jarak 5 meter, maka kejelasan pandangannya adalah 1,0. Nah, ini adalah pernyataannya. Perhatikan, jika Y sama dengan 1,5 mm, ingat ini, jika Y adalah 1,5 mm, maka X kejelasan pandangannya adalah 1. Ini adalah pernyataan dari hasil kongres. Jadi lebarnya 1,5 mm, maka jaraknya adalah 1, atau kejelasan pandangannya adalah 1. Karena kita perbandingan bernilai terbalik, maka Y sama dengan A per X. Y-nya kita masukkan 1,5 sama dengan A per 1. Maka A-nya adalah 1,5 dikali 1 sama dengan 1,5. Maka hubungan antara X dan Y, nah ini hubungan antara X dan Y adalah Y sama dengan A per X. Perhatikan, Y adalah sama dengan A per X, di mana A-nya adalah 1,5. Maka hubungannya adalah Y sama dengan 1,5 per X. Jadi dengan cara yang sama, kita bisa memasukkan tingkat kejelasan dan lebar celahnya. Pertama, sebagai contoh nih, ketika lebar celahnya 0,1, maka ketika kejelasan pandangannya 0,1, maka lebar celahnya adalah 15. 15 diperoleh dari mana? Dari Y sama dengan 1,5 per X. Contoh yang lain, misalnya pada tingkat kejelasannya adalah 2,0. Ketika tingkat kejelasannya 2,0, maka Y-nya adalah 1,5 dibagi 2,0, yaitu hasilnya 0,8. Kita bulatkan ke angka paling ke desimal, 1 desimal. Maka grafiknya akan kita peroleh. Jadi nilai X dan Y ini nanti yaitu ke tingkat kejelasan dan lebar celah. Maka kita masukkan nilainya. Ketika X-nya 0,1, Y-nya adalah 15. Ketika X-nya 0,2, nilai Y-nya adalah 7,5, dan seterusnya kita isi sampai X-nya adalah 2,0, di mana pada 2,0 nilai X-nya nilai Y-nya adalah 0,8. Jadi grafiknya nanti akan seperti ini. Perhatikan. Nah, ini adalah grafik antara tingkat kejelasan dengan lebar celah. Selanjutnya, marilah kita hitung garis tengah bagian luar dan lebar celah Landop C yang digunakan untuk mengukur pandangan 0,05. Ini nanti pertanyaannya adalah yang ini.
Ini adalah kesepakatan pada Kongres di International Congress of Ophthalmology 1969. Maka jawabannya, jika Y-nya adalah 1,5, maka X kejelasan pandangannya adalah 1. Perhatikan, jika Y 1,5, jika lebar celah 1,5, maka kejelasannya adalah 1,0 atau 1. Maka Y sama dengan A per X, Y 1,5 sama dengan A per 1. Maka A-nya adalah 1,5 dikalikan 1, hasilnya adalah 1,5. Maka hubungan antara X dan Y adalah Y sama dengan A per X, atau Y sama dengan 1,5 per X. Ketika X-nya 0,05, maka Y lebar celah. Nah, yang kita tanyakan adalah ketika kejelasan pandangannya adalah 0,05. Ketika X 0,05, maka Y lebar celah adalah Y sama dengan 1,5 per 0,05. Nah, masuk ke rumus yang ini. Maka Y sama dengan 30 cm. Y adalah apa? Y adalah lebar dari celah. Maka lebar celahnya adalah 30 cm. Jadi ketika kejelasan pandangannya 0,05, maka lebar celahnya adalah 30 cm. Sekarang, berapakah garis tengah bagian luarnya? Nah, garis pertengah bagian luarnya, perhatikan. Ketika lebar celah 1,5 mm, nah, garis tengahnya adalah 75 mm. Ini adalah pernyataan yang di bawah ini. Jadi ketika lebar celah 1,5 mm, maka garis tengahnya adalah 7,5 mm. Jadi garis tengah adalah 5 kali dari lebar celah. Perhatikan, 7,5 adalah 5 kali dari 1,5, atau 7,5 dibagi 1,5 hasilnya adalah 5. Maka ketika lebar celah 30 mm, maka garis tengahnya adalah 30 dikali 5, yaitu 150 mm. Ini jawabannya adalah milimeter. Satuan yang digunakannya semua adalah milimeter. Jadi perhatikan bahwa lebar celahnya adalah 30 mm dan garis tengahnya adalah 150 mm. Selanjutnya, mari kita uji tingkat kejelasan pandangan dengan satu Landopse yang memiliki garis tengah 7,5 mm. Ketika melihat objek, jika jaraknya 2 kali, 3 kali, maka objek menjadi 1,5 kali, 1/3 kali. Cermati pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jika kita ingin menyelidiki apakah tingkat kejelasan pandang kita mencapai 2,0, seberapa jauh kita berdiri? Bagaimana dengan tingkat kejelasan pandangan 0,5? Jadi ingat pernyataan yang pada bagian ini. Jadi saat kejelasan 1,0, saat tingkat kejelasannya pada 1,0, jaraknya adalah 5 meter. Ini adalah pernyataannya. Maka jadi ketika kejelasannya 2,0, maka jaraknya adalah 2 kali dari 5 meter. 2 dikali 5 sama dengan 10 meter. Bagaimana jika tingkat kejelasannya 0,5? Jika tingkat kejelasannya 0,5, maka jaraknya adalah 0,5 dikali jarak 5 meter. Jadi 0,5 dikali 5 hasilnya adalah 2,5 meter. Perhatikan pada tabel. Ketika kejelasan pandangannya 0,5, jaraknya adalah 2,5 meter. Ketika kejelasan pandangannya 1,0, jaraknya adalah 5. Dan ketika kejelasan pandangannya 2,0, jaraknya adalah 10. Maka untuk pertanyaan yang kedua, jika jarak berdiri untuk mengukur kejelasan pandangan X adalah Y meter, jadi jarak berdirinya adalah Y meter. Jelaskan hubungan antara X dan Y. Nah, terus kejelasannya pandangannya adalah X. Maka jarak berdiri sama dengan 5 dikali kejelasan pandangan. Perhatikan. Jarak adalah 5 kali dari kejelasan pandangan. 2,5 adalah 5 kali dari 0,5. 5 adalah 5 kali dari angka 1. Dan 10 adalah 5 kali dari kejelasan pandangan angka 2. Jaraknya adalah Y. 1
sama dengan 5 dikali X, yaitu kejelasan pandangan. Jadi hubungan antara X dan Y adalah Y sama dengan 5X. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 149 sampai dengan 151. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.